itu sih kadang-kadang orang kan zaman sekarang pengennya instan gitu ya. Gue pikir gini loh, ini gara-gara budaya instan ini, maksudnya pengen cepet kaya, pengen cepet dapat uang banyak segala macam, akhirnya merembet kemana-mana. Khususnya kalau dalam hal ini trading and investing ya, akhirnya orang tuh sampai, nggak apa-apa uang makan gue nih sehari-hari gitu kan, misalkan 2 juta gue pakai. Lalu kalau misalkan oke, kalau untung aman gitu kan, tapi kita bicara baliknya pahitnya deh. Misalkan lu loss, lu makan gimana kan gitu. Saya investasi ini kan kita ngomongin jangka panjang ya, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Kenapa lo invest? Maksudnya kenapa nggak cukup trading aja gitu loh? Ya ini untuk biaya dikal lah. Kalau misalnya ada mindset kayak gitu, trading terus biar cepet kaya, ya nggak ada yang Iya namanya sih. kayak gitu. Kalau untuk membantu lu biar kaya bisa, tapi biar cepet kaya tuh Benar. enggak. Poinnya adalah bantu kita untuk jadi kaya, bukan jadi sumber utamanya gitu Sumber utamanya enggak. ya. Nah, itu pakai itu. Iya, karena ngomongin kalau investasi trading itu jangka panjang gitu. Kalau lu 10 tahun atau 20 tahun lagi pasti Ya, lu kalau lihat aset lu gila, aset lu udah segini gitu. bener. Karena kan saham juga gitu ya. Kita lihat lah misalkan kayak saham BCA dulu. BCA itu dulu kita nggak ngomong 5 tahun lah. Itu 10 tahun lalu cuma berapa harganya loh. Tapi ketika kita tarik kan 10 tahun ke depan sampai sekarang, udah gede kan lahnya kan. Iya benar. Nah, orang yang emang udah nabung dari awal tuh, dari mungkin tahun 2010, 2012 tuh kayak zaman-zaman Pak Lo Keng Hong lah gitu ya. Yang dibilang investor Warren Buffett Indonesia gitu kan. Nah, itu emang ya kelihatannya ketika emang udah 10 tahun gitu ya. 8 tahun, 15 tahun, bahkan mungkin 20 tahun ya, macam-macam pokoknya sampai ke depan gitu kan. Iya. Gue pribadi bro, gue pribadi tuh sangat nggak menyarankan sebenarnya orang-orang siapapun ya, orang-orang yang lu mau cepet kaya gitu ya, akhirnya lu trading investing. Karena apa? Akhirnya contoh gini, oke lah, misalkan lu trading, lu jago technical gitu kan, wah bullishnya flag apa segala macam, HNS segala macam, lu berhasil sekali nih, tapi gara-gara keberhasilan sekali ketagihan nanti kan, tagih lagi, tiba-tiba misalkan, tapi ini bukan kayak gue sebut lah, misalkan bukan kayak binder option gitu ya, yang kayak binomo segala macam ya. Oh iya. Akhirnya apa? Misalkan saham beneran nih gitu ya. Akhirnya apa, ketika misalkan lu trade, lu masuk dalam uang yang banyak gitu kan, begitu turun nangis langsung. Iya benar. Makanya suka dibilang PC psikologi tradingnya kan, yang mesti di ininya kan. Nah, yang harus dijaga gitu. Psikologinya memang tuh. Iya. Sebenarnya gini, kalau ngomongin trading juga kita pakai teknik analisis ya. Sebenarnya kan ada orang, analisisnya banyak nih, teknik analisisnya. Ya. Kalau gue cuma hanya ada 2 macam doang. Support resistance ya itu dong ya, bagaimana? Candle sama grafik per tahun. Itu aja gua. Berarti lu dari grafik per tahun ini lu gambarin gitu ya? Iya. Oh, nih kayaknya nanti pergerakannya kemana nih gitu ya? Iya. Gua nggak Iya, pakai yang iya, kayak iya. RSI atau yang hal lain yang menurut gua agak rumit juga gitu. Ya emang rumit sih. Dan itu nggak sebagai acuan. Benar. Karena kita acu ke situ malah kok gak sesuai sinyalnya gitu. Benar. Nah, tapi kalau kita misalnya pakai kayak teknik analisis candle dan grafik per tahun itu, kita bisa baca ini arahnya masih turun apa akan naik atau bakal atau set away gitu. Iya benar. Ya contohnya kayak saham konstruksi sekarang gitu. Ini jangan sebut emitennya ya. Oh iya. Tapi tadi konstruksi oke lah, konstruksi. Apa tuh? Jadi gimana tuh? Sekarang saham konstruksi itu lagi ada di bawah-bawahnya gitu. Oh. Bahkan 5 tahun tahun kalau bisa kita tarik ke 5 tahun belakang itu dia lagi di lagi turun kayaknya ya. Lagi turun sih emang sih. Kayak gini. Itu mungkin efek pandemi gitu. Betul. Banyak proyek yang tertunda. Tapi kalau kita mau masuk nyicil misalnya, oke, kita mau tradingin untuk 5 bulan atau setahun ke depan. Kita jangan masuk semuanya gitu. Ya. Yang tadi lu bilang juga. Langsung all in gitu ya. All in. Ntar kalau turun lagi udah habis dananya. Gak ada untuk average gitu kan. Nah, tapi kalau konstruksi sih untuk sekarang ini gua nggak nyaranin gitu untuk masuk ya. Untuk sekarang ini ya. Tapi untuk misalnya 3 tahun lagi bisa gitu. Karena gini, konstruksi itu apalagi yang dipunyain
BUMN gitu. Oke. Gak mungkin bangkrut gitu. Iya. Ya. Walaupun pelit ya mungkin ada beberapa emang sekarang yang udah udah mulai naik lagi deh berarti ya. Mulai pilot nih. Iya, udah ada yang mulai. Iya sih. Bahkan sahamnya tuh kayak di ya ibarat bahasa sederhananya ya nggak diperdagangkan dulu gitu, nggak di trading. Oh, bahasanya jadi apa itu kayak? Ya di paus lah ya. Iya, kayak di paus. Gue lupa namanya. Lupa bahasa itu, bahasa ada tuh. Ada ya. Lupa. Kayak iya, jadi kayak nggak aktif lagi gitu. Ada beberapa saham. Tapi kalau kita lihat di grafiknya itu menarik sebenarnya konstruksi ini. Mungkin 3 tahun lagi itu bisa naik ke up mungkin 70-100%. Kita ngeliat jangka panjang ya. Jangka panjang karena seiring proyek ibu kota pindah ya kan. Itu pasti yang digarap tuh emiten BUMN dulu gitu. Karena memang ya yang bekerja di dalamnya ya instansi pemerintah lah gitu ya. Iya, benar. Ini sorry bro, gue potong ya. Ini menarik nih, maksud gue gini. Gue makin kesini tuh mengisadar bahwa ini terserah nanti entah ada orang yang nonton video gue atau tanggapannya gimana. Tapi gini, gue mau bilang gini, saham-saham di Indo itu kebanyakan ya, karena kan harganya masih kecil nih. Bener. Itu kebanyakan tuh digoreng bro sama bandar. Termasuk yang gede loh. Iya, karena masih kecil. Even misalkan kayak tadi kita nggak sebut emiten ya, tapi saham-saham yang big caps yang mungkin sekarang nilainya ya udah bisa 8 juta segala macam, tapi buat bandar itu kecil nanya gitu ya buatnya. Jadi ketika misalkan, kita goreng yuk, kita naikin, kita banting, itu banyak loh. Iya benar. Tadi kayak lu bilang tadi, maksudnya nilai-nilai saham itu memang banyak yang digoreng jadinya. Tapi lain kalau misalnya kita move nih ke saham US misalkan yang luar negeri gitu ya. Oh iya. Itu nggak bisa bro, gue bilang. Iya, karena emang kapitalisasi kamu udah gede besar, jadinya. Lu gimana? Gini, satu sahamnya aja udah misalkan 500 juta. Lu mau banting gimana gitu kan? Iya. Lu mau ngepam gimana kagak bisa gitu ibaratnya. Bisa. Itu makanya maksud gua kadang-kadang orang juga masih was-was ya ketika apalagi pemula gitu ya. Pemula tergiur dengan saham goreng. Jangan kan gorengan saham yang big caps aja tuh bisa gerakin loh. Naik, tarik gitu. Karena gue ngalamin bro itu bro. Gue inget tuh. Gue sampai loss waktu itu 4,6 juta waktu itu. Gila. Emang nggak hilang uang gue. Karena kan di saham itu paling kan nominalnya turun kan. Tapi gue berpikir gue tungguin waktu itu lama tuh. Sebulan, 2 bulan kok nggak naik-naik gitu kan. Malah makin dalam tuh. Awalnya nggak 4,6. Awalnya tuh dari 2,8 awalnya. 2,8 terus gue tungguin kan. Sebulan, 2 bulan, 3,2, 3,5. Makin dalam tuh. Wah gila. Gue mikir kan. Terakhir 4,6 tuh. Wah gila, gue terakhir lebar, gue cut loss tuh. Tapi cut loss bener-bener parah, 4,6 bayangin coba, segaji UMR Jakarta gitu ya. Sampai akhirnya ya udah, gue di situ mulai beranggapan, wah gila emang saham Indo itu ngegorengnya parah sih gue bilang. Big caps, small caps, mau yang kapitalisasinya tinggi, mau rendah, pasti kegoreng semua. Karena emang bandar kita tuh kacau gue bilang, iya, gila emang. Bener. Makanya sampai ada istilah kan bandarmologi gitu-gitu kan. Iya, kacau gue bilang. Ilmu bandarmologi kan. Tapi lu gimana sih tanggapan lu kayak gitu? Apa lu setuju nggak? Maksudnya kalau gue kan tadi pandangannya kalau saham-saham di Indo memang agak riskan untuk ditradingkan karena tadi banyak bandar yang berkeliaran nih berarti. Kalau lu gimana tanggapan lu? Oke, kalau gue kurang setujunya di big caps gitu. Kalau misalnya di big caps kayak banking itu mungkin agak sulit bandar mainkan. Oh ya banking ya, kalau banking ya. Oke, tapi kalau di second linear dan di ya tau lah saham-saham gorengan gitu ya? Bawah-bawah kelas ya saham-saham bawah gitu. Itu mungkin bisa gitu. Ya. Oke lah. Kayak contoh sekarang tuh ada yang lagi naik gitu 80% dalam sebulan ini. Iya sih. Sebenarnya waktu itu awal bulan kemarin gue pengen masuk ke saham itu. Awal bulan kemarin gue udah gorengan masuk. Tuh. Hah? Gorengan tuh atau apa? Iya. Gorengan ya. Jadi dulu dia pernah naik hampir 1000% lebih. Wah, anjir 1000 dari 500 ke 15.000 kan, tapi sekarang jatuh lagi. Jadi dibanting lah gitu ya. Iya, dibanting ke 1000-an lagi, tapi udah naik lagi nih. Hampir sekarang 3000-an gitu. Waktu pas awal bulan kemarin gue juga pengen masuk. Oh, gitu. Kayaknya gue tahu. Tapi nggak sebut emiten ya, gue nggak sebut ya. Tahu. Awal bulan kemarin gue pengen masuk di saham itu. Cuman gue pikir inilah. Cuman kalau gue tarik analisis gue ya, kayaknya ini bakal masih dibawa turun lagi gitu.
Karena emang kalau saham kayak gitu kan susah ditebak dong. Iya sih, karena yang gerakin lagi bandel yang gerakin gitu kan. Iya, bener. Karena kalau nggak salah ada deh, bahkan orang sampai, ini gue bukan aku takutin orang akhirnya jadi nggak mau trading and investing ya, bukan, maksud gue waktu itu gue sempat ada lihat berita bro, ada loh sampai orang gara-gara viral kok waktu itu, gara-gara trading modalnya habis sih, karena mati bro, serius meninggal dia, Bunuh diri. Nah itu kan psikologi tadi kan. psikologi tadi gitu. Makanya maksud gue kalau misalkan kita mau trading, siapin mental lah yang utama gitu kan. Kalau orang bilang memang ya trading butuh modal, bener butuh modal, cuman gue bilang modal dasarnya bukan uang, tapi mental lu gitu loh. Benar, mental juga harus disiapin gitu. Karena gini, kalau gue juga pernah loss terus gitu kan, gue stop dulu trading. Jangan lu pas banyak loss lu stop lu tuh. Iya, jangan kayak main judi, lu udah loss, lu taruh lagi gitu ya. Nah itu judi namanya. Tapi gue stop dulu, gue analisis lagi gitu kan, kesalahan gue di mana ini? Apa gue salah masuk, momentumnya bukan di sini gitu kan? Gue pernah juga loss sampai besar gitu. Oh pernah juga lu ya? Maksudnya dalam arti jumlah uangnya, bukan persennya gitu. Oh jumlah uang, karena lu udah cut loss terus lu trading lagi, cut loss lagi itu iya, banyak gitu ya? Jadi jumlah uangnya tuh yang habis gitu. Itu lumayan juga gitu kan. Iya ya. Oh dihitung gimana tuh? Bisa beli ninja kali ya? Enggak. Tapi ya menurut gua gimana ya? Tapi kalau gua nggak cut loss ya dana gua nggak kembali sih. Gitu. Benar. Kita ngomongin trading juga ngomongin bisnis gitu kan. Ini kan bisnis yang nggak ada fisik ya gitu. Ya benar. Ya kalau lu mau aman ya lu harus ambil modal dua lagi gitu. Iya. Ya kan. Dan yang perlu mungkin di highlight bro, bahwa kalau kita misalkan mau trading and investing ini selalu pakai yang namanya uang dingin. Benar. Jadi jangan sampai, kadang-kadang kan gini ya, maksudnya itu sih kadang-kadang orang kan zaman sekarang pengennya instan gitu ya. Gue pikir gini loh, ini gara-gara budaya instan ini, maksudnya pengen cepet dapat uang banyak segala macam, akhirnya merembet kemana-mana, khususnya kalau dalam hal ini trading and investing ya. Akhirnya orang tuh sampai, oh nggak apa-apa uang makan gue nih sehari-hari gitu kan, misalkan 2 juta nih gue pakai. Lalu kalau misalkan oke, kalau untung aman gitu kan, tapi kita bicara baliknya, pahitnya deh. Misalkan lu loss, lu makan gimana kan gitu. Iya benar. Uang makan lu kan situ ibaratnya. Itu loh, makanya kadang-kadang gue punya temen juga bro, soalnya beberapa teman gue tuh pengen mulai saham tapi nggak sabaran. Makanya gue selalu bilang lu belajar dulu gitu kan. Gue tadi bahkan ya bro ya, ini kalau gue bisa bilang gue cukup paham dengan saham, trading, investing sampai ke sekarang. Gue sekarang di kripto ya gitu, di Bitcoin gitu kan. Itu kalau gue bisa hitung waktu hampir 4 tahun gue belajar loh. Baru benar-benar gue bisa bilang gue paham gitu ya. Tahun pertama tuh gue ya macam-macam ibaratnya, ada loss, ada untung segala macam. Tahun kedua juga sama, tahun ketiga gue mulai belajar banyak. Gue sekarang tuh kripto, gue di Bitcoin investasinya ya. Jadi gue cukup banyak masukin dana di situ. Tapi emang gue nggak berencana dalam waktu 3 bulan 4 bulan gue tarik gitu. Tapi gue nariknya tuh setahun, 2 tahun, bahkan mungkin bisa 5 tahun lagi baru gue tarik jadinya. Lu investasi gimana? Apa kripto juga? Atau mungkin lu masih di Samindo? Atau ada yang baru apa gimana? Gue investasi reksadana Ya? Sama SBN. SBN tuh ini apa namanya? Surat berharga obligasi negara. Ya? Sama nggak sih? Beda. Oh beda ya? SBN ini ada lagi gitu. Kayak kalau obligasi kan obligasi gitu. Obligasi juga banyak jenisnya gitu, kayak FR gitu ya? Iya, fixed rate. Kalau SBN surat berharga negara. Gitu. Itu kayak ada bunganya gitu, bunga tetap ya gitu. Jadi per tahun itu ya 6%, 7%. Kalau gue untuk investasi ya itu ada juga di saham gitu. Saham apa Samindo nih? Samindo ya. Oke. Jadi gue ya reksadana atau obligasi lah gue kalau untuk investasi gitu. Karena reksadana pun lumayan gitu kalau misalnya ya menghasilkan 10%. Setahun tuh 10% kira ya? 8-10 lah ya? Hampir ya segitulah. 8-10 lah Reksadana. Kenapa lu invest, lo gue tanya? Kenapa lu investasi? Maksudnya investasi ini kan kita ngomongin jangka panjang ya, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Kenapa lu invest? Maksudnya kenapa nggak cukup trading aja gitu loh? Ya ini untuk biaya nikah lah. Nah, tapi lu lanjut gimana tuh? Buat nikah terus apa lagi kira-kira? Kalau gue investasi untuk beli properti. Jadi properti itu untuk diinvestasikan lagi gitu. Atau untuk lu sewain gitu.
kenapa lu mesti dari investasi? Kenapa nggak dari gaji lu aja? Misalnya lu tabung 2 juta sebulan atau gimana? Nggak cukup, nggak bakal dapat ya? Nggak bakal dapat gitu. Karena kalau investasi kita pakai compounding sekarang. Oh, apa tuh compounding? Gue baru dengar compounding itu Baru apa tuh? denger ya? Jadi misalnya per tahun, kita ngomongin bukan per bulan, tapi per tahun. Tahun, oke. Oke, lu taruh investasi lu hasilnya 30% per tahun. Oke. Dari hasil 30% itu lu dapat cuan kan. Di tahun depannya lagi lu taruh lagi, itu compounding. Jadi keuntungan itu lu tambahin modal lagi. Iya. Keuntungannya misalkan lu udah untung 3 juta, terus di akhir tahun tambah lagi, nanti akhir tahun depan naik lagi persentasenya lu tambahin lagi gitu, jadi gitu compounding ya. Iya, compounding. Tapi gue pernah bikin rumusnya kalau misalnya per bulan untung 10% aja. Lu mau tahu dalam 4 tahun itu udah 800 juta, tapi dalam sebulan untung 10%. Tapi kan gak realistis. Oh iya. Kalau 10% sebulan itu gimana? Iya sih. 3% sebulan itu susah gitu karena fluktuatif kan, naik turun kan. Bener. Dulu gue awal-awal investasi gitu. Awal-awal trading, wah lumayan nih kalau misalnya gue cuan 10-15%. Gue bikin rumusnya compounding. Lu mau tahu di tahun ke-6 atau di tahun ke-5 itu uang lu dari 6M kalau pakai compounding. Itu lampu kebeli tuh. Iya. Tapi gini, bagaimana lu bisa profit konsisten, itu masalahnya. Itu kuncinya. Nah, sepanjang gue perjalanan itu ternyata gak bisa gue konsisten dalam 10% per bulan. Ada lossnya juga per bulan. Jadi gue oke, per tahun emang paling 30 sampai 50 oke per tahun itu ya. Gitu. Ya. Kalau gue gini bro, kalau gue sama mirip kayak lu sih. Karena gue berpikir gini. Kita misalkan contoh kayak tadi mau nikah gitu kan, atau misalkan mau jangan nikah deh, misalkan kita agak jauhan lah, misalkan properti. Orang kan siapa sih yang nggak mau bisa punya rumah gitu kan, even mungkin rumah yang kecil ya. Tapi kita ngomong lah misalkan rumah yang gue nggak sebut apa nih developer mana gitu ya, tapi lihatlah misalkan properti yang mungkin cuma luas tanahnya, kita ngomong yang paling kecil nih ya, paling cuma 50 meter tuh yang kecil gitu kan, nanti ditingkatin segala macem. Itu aja sekarang bro, itu aja udah setengah M loh. Gue setuju tadi ketika lo bilang kalau misalkan kita nabung mungkin 2 juta dari gaji, emang gak bakal cukup gitu. Itu properti sekarang, ya kan. Kita coba hitung deh, realistis nih. Gaji deh misalkan, kita setahun ada nggak sih gaji naiknya 20%? Kagak ada paling banyak. Setahun loh ya. Gak ada ya. Paling berat loh ya, naik 5% aja tuh berat udah minta ampun loh. Gaji setahun naik 5% tuh udah berat banget. Sementara kalau misalnya kita coba ganti properti setahun, gila bro, 20%, 30% naik per tahun iya. Secara matematika logis aja nih, logika biasa gitu kan, kebanting, gaji kita emang gak bakal cukup, kebanting. Benar. Belum harga pangan, sayur ya kan, daging, makan makanan, pokoknya makan makanan lah ya kan, kebutuhan pokok. Nah ya kan, bakso, nasi goreng yang mungkin kita flashback ke belakang lah misalkan, ya mungkin tahun lalu bakso tuh 10.000 masih dapat, sekarang apa? 15.000, 16.000. Naiknya berapa coba? 10.000, 40%. Gaji mana ada sih yang naiknya setahun 40%? Ini gue bukan menyalahkan para bos-bos pengusaha, bukan. Cuman maksud gue sini mau bilang bahwa kita realistis dengan keadaan yang ada, dan kita mesti temuin satu sumber income, meskipun itu pasif ya, pasif income, untuk bisa ngalahin nih kenaikan harga yang kagak jelas ini berarti. Benar. Salah satunya tadi yang kita udah bilang gitu. Benar. Investasi dan trading gitu. Kalau lu gak punya modal gitu. Sekarang kan internet udah banyak canggih ya. Benar. Buku-buku juga udah banyak bertebaran di internet. Lu belajarlah misalnya bahasa gitu. Oke lah, taruh pertama bahasa Mandarin gitu. Betul. Lu belajar otodidak aja gitu kan. Bisa lah gitu. Oke, kalau lu misalnya orang tua lu ada dana gitu. Lu mungkin les Mandarin gitu. Karena kenapa? Ini contoh satu, misalnya ngambil kalian di bahasa gitu. Karena gaji translator gitu di misalnya Mandarin Indo itu lumayan besar gitu. Oh, sekarangnya gede gitu ya? Gede, udah double digit gitu. Baru masuk aja double digit. Iya, karena translator aja gitu. Nah, jadi investasi waktu ya kan. Itu gua ambil contoh satu. Yang kedua, investasi dalam hal ya skill juga lah ya, skill lagi ya. Iya, keterampilan itu penting sih. Ya kalau lu misalnya belum ada modal atau sama sekali apapun ya kan,
Lu belum punya kerjaan tetap ya, skill lu investasikan kan. Iya ya. Benar. Editing video gitu ya, editor ya kalau lu jago Editor. video gitu-gitu kan. Iya, itu kan jadi duit Benar, juga, benar, fotografer. Benar. Ya kan, kalau lu punya kalian di satu aspek tertentu kan, kalau lu investasikan, Iya, berkata skill lu investasiin gitu, Betul. dikembangin lagi. Benar. Jadi ntar jadi penghasil duit gitu kan. Iya benar. Iya sih. Terus gini, gue punya saran juga buat Gen Z gitu ya. Apa tuh? Yang udah kerja gitu. Biasanya tuh generasi Z, milenial gitu, lebih suka ngopi tiap hari, bener gak? Oh iya, makanya coffee shop tuh laku ya. Iya. Ngopi, tanpa disadari kalau kita hitung kan, taruhlah kopi 20.000 paling murah. Oke. Coffee shop yang paling murah ya kan, 20.000. Kalau lu tiap hari ngopi 20.000 kali 30, 600.000 kan? Oh iya ya. Bener gak? Benar. 600.000 harusnya udah bisa lu tabungin. Iya ya. Atau lu investasiin. Dari 600.000 itu gitu ya. Iya. Atau mungkin lu boleh lah ngopi, tapi jangan tiap hari juga gitu. Sekali sebulan boleh, masih wajar. Sebulan lah gitu ya. Iya. Nah, Gen Z kan kebanyakan suka ngopi tiap hari. Iya benar. Terus apa? Kalau misalnya Gen Z di perempuan gitu, perempuan kan juga suka yang namanya belanja, Shopee. Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau misalnya udah tanggal-tanggal muda nih Shopee gitu. Ya, Shopee itu diskon itu ya. Iya. 12. 12. Nah, ini loh jadi mindset yang kayak gitu harus diubah gitu. Karena menurut gua Benar. ketika kita menuruti mindset yang seperti itu, kita nggak punya dana untuk ditabungin. Oh iya. Kayak kawan ya misalnya adalah kawan gua gitu. Dia duitnya habis gitu buat belanja, buat traveling, buat ngopi. Gak ada yang dia tabungin gitu. Padahal dari penghasilan dia bisa tuh gitu ya untuk nabung, untuk investasi gitu ya. Bener. Meskipun mungkin dari 300.000, 400.000, tapi karena tadi dia boros gitu ya, ngopi terus, akhirnya udah habis tuh. Dan kalau lu mau tahu, kalau dari gua kan misalnya kerja gitu, penghasilan gua per bulan gitu, untuk investasi lu mau tahu gak berapa? Berapa tuh? 60% ya. Masuk gede dong dia. Iya. Jadi gua jadi 60% itu tiap bulan gak gua transfer gitu ke rekening yang satu lagi. Jadi gimana caranya lu dengan penghasilan yang tadi sisa itu ya, lu press, ya udahlah ini ya ibaratnya uang makan gua, uang transport lu gitu. Bener. Gitu. Nah itu kadang-kadang. Tapi kan di samping itu gue trading, jadi ada passive income. Oh, gitu. tambah dikit-dikit ada gitu ya? Iya, tambah dikit-dikit ada gitu. Iya sih. Makanya memang gue berpikir Gen Z itu gini, lu kalau misalkan mau trading atau investing itu investasi, jangan trading dan investasi kalau lu nya aja tuh masih boros gitu ya. Gue bakal bilang kayak gitu. Karena kalau misalkan lu aja masih boros, lu nggak bakal punya uang buat lu saving untuk lu trading, untuk lu investasi, karena habis lu ngopi lah, lu misalkan healing yang berlebihan gitu kan. Emang wah bang, tapi sekarang kan butuh healing gitu kan. Iya ngerti gua gitu kan. Tapi kalau misalkan lu healing tiap hari, baik juga healing tiap 3 hari sekali, ya kan, habis lu libat gitu kan. Iya benar. Makanya gue bilang, ya kadang-kadang kan gitu ya, maksudnya, ya bang sekarang kan mental health apa segala macam butuh healing lah. Kadang-kadang gue mikir gitu ya, maksudnya kalau mental health dijadikan alasan gitu kan, akhirnya orang healing, ngopi segala macam, keluarin uang segala macam, self reward sampai berlebihan. Akhirnya apa? Ketika misalkan lu tarik ke depan 10 tahun ke depan, lu misalkan mau nikah, lu mesti beli rumah segala macam, lu kejebak sama cicilan akhirnya gitu kan. Ya benar. Sedangkan gini, orang bilang, ini misalkan bank gitu ya, gue buka-bukaan aja misalkan bank ini, lu mau nyicil misalkan, lu nyicil buat rumah, iya kak ini bunganya fix selama 5 tahun. Sekarang dia ngomong gitu, tapi lu bisa menjamin nggak bahwa emang 5 tahun tuh bakal fix? Flat, iya, nggak mungkin. Karena inflasi juga kan. Tiba-tiba nanti inflasi. Akhirnya apa? Kita bilang, oh mbak kan kemarin bilangnya fix itu. Oh iya kak, kita kan sekarang ada inflasi, kita ada resesi, ada apa segala macam. Indian apa? Kejebak jadi gitu kan, bunga naik, cicilan lu sebulan mungkin cuma 1 juta, tiba-tiba gara-gara inflasi jadi misalkan 1 juta jadi 2 juta atau gimana, kecekek jadi gitu kan jadi kan. Benar. Itu gue bilang, itu yang jadi PR Gen Z tuh, itu gue bilang. Akhirnya tadi gue setuju bro kayak lu bro, gue karena kurang lebih penghasilan gue tuh kayak lu, maksudnya mati gini, cara ngaturnya ya.
Jadi kayak kebanyakan tuh memang buat diinvestasikan kebanyakan. Gimana caranya gue mencukupkan diri gue dengan ya cukup, misalkan ibaratnya gini, setahun gue cuma sisain 1,5 juta, udah pokoknya 1,5 setahun sebulan ya, 1,5 juta sebulan gue pokoknya buat makan, buat transport, pokoknya 1,5 juta aja gitu, pokoknya harus cukup, nggak mau tahu gitu ibaratnya. Iya, betul. Karena gue sebelum gitu pun gue hitung-hitung bro, makan gue sehari berapa sih ibaratnya, makan gue sehari berapa, sebulan berapa, terus kalau ada tambah-tambahan apa berapa, nah ketemu tuh angka itu jadinya. Karena gini, kalau ngomongin Gen Z ya, generasi sekarang, apalagi di Jakarta gitu, Benar. yang mahal itu bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Lo. Iya, Bener gak? Bener gak? Bener. Gue gini, semenjak gue kenal investasi 3 tahun yang lalu, ya gue mungkin ada juga barang yang gue suka pengen beli, tapi akhirnya ketunda gitu. Lu tahan lah gitu ya. Iya, karena gue lebih tertarik investasi gitu. Gitu. Iya benar sih. Ya bukan gak boleh beli barang-barang bagus gitu kan. Ya kita boleh tampil lah bagus lah. Jangan gembel-gembel juga lah ya. Robek-robek gitu ya. Iya. Maksudnya oke lah kita self reward tadi ya. Self reward gitu ya. Self reward kita oke lah, kita jangan juga gembel juga ya. Benar. Lu semenjak kenal gue bukan nyaranin jadi lu gembel juga gitu dalam misalnya berpenampilan atau dalam apa gitu kan. Boleh, tapi asal lu bisa punya mindset harus ada minimal 30% lah ya kan. Betul. Untuk lu tabungin. BTW thank you bro. Kita udah cukup banyak tadi ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Intinya kalau misalkan lu tadi mau trading and investing, lu pikir baik-baik dulu gitu ya. Nggak selalu dan nggak selamanya trading and investing itu semua tentang awalnya dasarnya dari uang, nggak gitu ya. Benar. Teman gue tadi bilang dari waktu bisa gitu ya, lu kembangin skill lu dengan cara lu investasiin waktu buat ikut kelas ya kan, ikut pelatihan, ikut apa segala macam. Akhirnya apa? Skill lu nambah ya kan, lu bisa dapat kerjaan, dapat income, baru lu trading investing gitu ya. Iya benar. Oke, jangan lupa lu juga bisa like and share YouTube channel gue ini. Dan jangan lupa subscribe juga gitu ya, supaya channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa IG lu apaan? Promosi sekalian. Yosua Fando. Nanti gue cantumin di kolom deskripsi ya. Oke, siap. Kalau kalian misalkan mau follow IG teman gue silakan, mau tanya-tanya gitu ya. BTW masih jomblo juga silakan kalau ada yang berminat. Nanti bisa follow lah. Iya. Oke. Sampai sini aja video gue kali ini. Thank you. See you next video. Obrolan Gen Z. Goodbye. Bye.